Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Paujiah, NIM 3011722, Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah jurnal dari Indonesia Journal of Software Engineering tahun 2019 dengan judul Aplikasi Website Pendaftaran Perpanjangan SIM pada Mobil SIM Keliling Polres Sukabumi Kota. Abstrak. Saat ini, pelayanan pembuatan surat izin mengemudi SIM yang dilaksanakan oleh petugas kepolisian tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Sikap petugas dalam memberikan pelayanan kurang dapat memelihara hubungan kerja serta kurang menciptakan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani. Misalnya efisiensi waktu dalam pelayanan, kemudahan pelayanan, dan keadilan pelayanan. Terkait hal tersebut, Kepolisian Republik Indonesia melakukan upaya pelayanan dan pembenahan dengan adanya inovasi terkait pembuatan dan perpanjangan SIM, seperti yang dilakukan Polres Sukabumi Kota yang menerapkan sistem perpanjangan SIM online pada mobil SIM keliling. Kata kunci, program aplikasi, pendaftaran, dan perpanjangan SIM. A. Pendahuluan. Banyaknya kecelakaan lalu lintas jalan raya yang terjadi disebabkan oleh pengemudi itu sendiri yang kurang hati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor, serta kurangnya pengetahuan akan rambu-rambu peraturan lalu lintas jalan raya. Pelanggaran lalu lintas sering terjadi di mana-mana, baik di kota maupun di desa. Salah satunya adalah pengemudi kendaraan bermotor ranmor yang tidak memiliki surat izin mengemudi. Anggraini tahun 2019. Syarat mutlak bagi para pengendara kendaraan bermotor harus memiliki SIM atau surat izin mengemudi, yang merupakan bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Prosedur perpanjangan SIM yang ada pada Satlantas Polres Sukabumi Kota saat ini masih menggunakan sistem manual, yaitu pemohon datang ke tempat penerbit SIM, mengambil nomor antrian, dan mengisi formulir pendaftaran. Setelah mengisi formulir, biaya perpanjangan dan asuransi kecelakaan diri pengemudi, kemudian pemohon akan dipoto, tanda tangan, dan SIM akan diterbitkan oleh Polri. Hal tersebut dirasa kurang efisien dalam segi waktu dan prosesnya, maka perlu ada inovasi baru melalui penerapan teknologi komputer untuk mempermudah dalam pelayanan perpanjangan SIM. Sistem perpanjangan SIM online akan membantu memudahkan masyarakat, khususnya pemohon yang ingin menambah masa berlaku SIM. Dengan membuka website, pemohon akan diarahkan langsung untuk mengisi data diri di form yang sudah disediakan dengan melampirkan scan KTP atau kartu identitas dan SIM lama. Setelah selesai, pemohon bisa mendownload bukti pendaftaran perpanjangan SIM yang sudah tertera nomor registrasi untuk melakukan foto, tanda tangan, dan pengambilan SIM yang baru di mobil SIM keliling sesuai jadwal yang dipilih. Tinjauan pustaka. B. Tinjauan pustaka. 1. Aplikasi. 1 Bari 2012 menjelaskan bahwa aplikasi adalah alat terapan yang difungsikan secara khusus dan terpadu sesuai kemampuan yang dimilikinya. Sementara Astropudin 2013 memaparkan aplikasi merupakan software yang dibuat oleh suatu perusahaan komputer untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu. Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi adalah program siap pakai yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah-perintah dari pengguna aplikasi tersebut dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih akurat sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi tersebut. Aplikasi mempunyai arti yaitu pemecah masalah yang menggunakan salah satu teknik pemrosesan data. Aplikasi biasanya berpacu pada sebuah komputasi yang diinginkan atau diharapkan maupun pemrosesan data yang diharapkan. 2. Teknologi website. Website merupakan kumpulan halaman web yang saling terkait berisi kumpulan informasi
yang berasal dari individu maupun organisasi dengan menggunakan web browser untuk mengaksesnya dalam jaringan internet. B. HTML Hypertext Markup Language merupakan bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan struktur sebuah halaman web. HTML berfungsi untuk mempublikasi dokumen online. PHP PHP merupakan skrip bahasa pemrograman server dan merupakan tool yang kuat dalam pembuatan halaman web yang dinamis interaktif. Saat ini PHP sudah merilis versi PHP 7.1.24. MySQL Database adalah Relational Database Management System (RDBMS) bersifat open source berdasarkan struktur query language SQL yang didukung oleh Oracle. MySQL berjalan di hampir semua platform termasuk Linux, Unix, dan Windows. Bootstrap merupakan toolkit open source untuk dikembangkan bersama dengan HTML, CSS, dan JSS. Bootstrap dapat dengan cepat dalam membuat prototipe aplikasi dengan SASS, variabel, dan mixin sistem jaringan responsif, komponen prebuilt, ekstensif, dan plugin kuat yang dibangun di jQuery. Bootstrap 2018. Metode penelitian. 1. Teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan salah satu cara untuk menyelidiki atau menguji dengan teliti dalam mencari fakta kejelasan suatu permasalahan beserta pemecahan masalah. Beberapa teknik dalam mengumpulkan pembuatan jurnal ini adalah 1. Observasi. Metode ini dilakukan dengan cara mengunjungi langsung ke satuan lalu lintas, Satlantas, Polres Sukabumi Kota bagian mobil SIM keliling dan melakukan pengamatan langsung terhadap sistem yang berjalan, sehingga dapat diperoleh data yang tepat dan akurat. B. Wawancara. Untuk mendapatkan informasi secara lengkap, dilakukan metode tanya-jawab dengan narasumber petugas mengenai sistem perpanjangan SIM pada mobil SIM keliling. C. Studi pustaka. Dengan mencari informasi dari beberapa sumber-sumber seperti website, buku-buku, jurnal, dan sebagainya. Sumber-sumber ini digunakan untuk melengkapi data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan. Mode 2. Mode pengembangan sistem. A. Analisa kebutuhan software. Langkah ini merupakan tahap pengumpulan data, analisa interface guna menentukan solusi dari perangkat lunak yang diperlukan yang nantinya akan digunakan sebagai proses perancangan web. B. Desain. Proses desain terbagi ke dalam beberapa bagian desain, yakni desain database, desain sistem, dan desain interface. Pada jurnal ini, software yang digunakan untuk mendesain database adalah Entity Relationship Diagram (ERD), Logical Relationship Structure (LRS). Ada pula software Unified Modeling Language (UML) yang digunakan sebagai perangkat tool untuk mendukung pengembangan sistem tersebut. C. Kode generation. Proses pembuatan coding atau pengkodean merupakan penerjemahan desain ke dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman PHP serta menggunakan JavaScript untuk memberikan tampilan yang tampak lebih interaktif. Testing. D. Testing. Proses menemukan kesalahan terhadap sistem yang telah diimplementasikan ke dalam sebuah software. Pada jurnal ini, teknik pengujian yang ada dilakukan adalah teknik black box testing. E. Support. Setelah melakukan analisis desain dapat pengkodean, maka sistem sudah jadi akan digunakan user. Maka dari itu, support dari pengembang masih perlu dilakukan untuk pemeriksaan secara berkala. D. Hasil dan pembahasan. Proses digabung. D. Hasil dan pembahasan. Proses bisnis sistem. Pemohon yang akan melakukan perpanjangan SIM mendatangi mobil SIM keliling dan mengambil nomor antrian, kemudian mengisi formulir yang sudah diselesaikan dengan melengkapi data diri, KTP, dan SIM yang lama. Setelah itu menunggu antrian untuk dipanggil dan dilakukan verifikasi data. Pemohon menyerahkan formulir kepada petugas dengan melampirkan berkas
Yang diperlukan kemudian pemohon diarahkan untuk melakukan foto dan melakukan tanda tangan untuk pengambilan SIM yang baru. A. Tahapan analisis. Analisis kebutuhan dalam sistem informasi pendaftaran kelulusan uji simulator yaitu sebagai berikut. Halaman user. User dapat melakukan pendaftaran akun, user dapat melakukan login, user dapat melakukan pendaftaran perpanjang SIM, user dapat mencetak bukti pendaftaran. Berikut ini adalah gambar use case diagram user. Gambarnya seperti ini. Di dalam gambar ini terdapat user yang dapat melakukan login, mengelola akun, melihat cara daftar, dapat melakukan daftar perpanjangan, dan dapat mencetak bukti pendaftaran. Gambar 1 use case diagram user. Gambar 2 use case diagram admin, yaitu memuat halaman admin, dapat melakukan login, dapat melihat data perpanjangan SIM, dapat memproses data perpanjang SIM, dapat mencetak laporan perpanjang SIM. Gambarnya seperti ini. Gambar 2 use case diagram admin. Gambar 3 activity diagram pendaftaran seperti ini. Di sini kita bisa melihat, kita bisa mendaftar akun, lalu daftar pendaftaran akan disimpan di sistem, lalu dapat melakukan login, valid, tidak valid, berakhir, lalu bisa melakukan daftar perpanjangan SIM, dan bisa mencetak bukti pendaftaran. Gambar 3 activity diagram pendaftaran perpanjangan SIM. Gambar 4 entity relational diagram perpanjangan SIM, kurang lebih seperti ini. Gambar 5 logical relationship struktur perpanjangan SIM, yaitu seperti ini. Di sini terdapat pemohon, ID pemohon, nama pemohon, NIK, jenis kelamin, tempat lahir, dan lain-lain. Perpanjangan SIM, nomor registrasi, nomor antrian, petugas, ID petugas, nama petugas, dan lain-lain. Gambar 5 logical relational struktur perpanjangan SIM, kurang lebih seperti ini. Gambar 11 deployment diagram, kurang lebih seperti ini. Gambar 12 komponen diagram, kurang lebih tampilannya seperti ini. Terdapat database perpanjangan SIM, aplikasi perpanjangan SIM, dan server perpanjangan SIM. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari jurnal penelitian ini, yaitu sebagai berikut. 1. Sistem pendaftaran perpanjang SIM berbasis web pada mobil SIM keliling Polres Sukabumi kita diharapkan dapat mempermudah pemohon SIM dalam melakukan perpanjangan SIM tanpa harus antri lama di mobil SIM keliling.
melainkan bisa diakses di mana saja. 2. Pemohon SIM dapat dengan mudah mencetak bukti pendaftaran yang di dalamnya sudah terdapat nomor antrian untuk pengambilan SIM baru. Berdasarkan hasil analisis dan pengembangan yang telah dilakukan, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut. 1. Perlu adanya pelatihan petugas dalam pengoperasian sistem untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 2. Melakukan pengamanan data agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. 3. Mengadakan pemeliharaan dan pengoperasian sistem sehingga terjadinya kesalahan yang berhubungan dengan sistem yang sedang berjalan dapat segera diketahui. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan karena saya sendiri masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.